Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa' ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat bisa bersama-sama duduk dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita terkait ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat dan afiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, hajat-hajatnya, dijadikan istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan yang paling penting, paling utama, kita semua nanti kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jemaah ini dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyampaikan malam hari ini ada sebuah buku yang sangat bagus, dan saya harap kita semua bisa memiliki buku ini. Bukunya berbahasa Indonesia dan sangat-sangat penting untuk kita punya, dan kalau bisa setiap rumah memiliki buku ini. Ini kan baru-baru kemarin ya, ada beberapa orang pejabat-pejabat kita di pemerintahan kita yang kena musibah. Rumah mereka itu diserang oleh masyarakat, oleh orang-orang yang ya nauzubillah ya, semoga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang tega melakukan itu, meskipun mungkin kecewa dan sebagainya, tapi tidak layak ya. Itu tidak halal, harta-harta itu diambil karena bukan miliknya. Cuma yang ingin jadi poin saya malam ini, salah satu komentar netizen itu bahwa orang-orang yang diserang rumahnya ini dikepung lalu dijarah, diambil harta-hartanya itu, rumahnya yang besar itu, yang megah, yang hebat gagah seperti itu, ternyata kata netizen itu tidak ada satupun yang punya perpustakaan di rumahnya. Ini tidak ada yang punya buku, kumpulan-kumpulan buku-buku di rumahnya. Padahal kan mestinya dengan harta yang banyak, uang yang banyak itu, dia mesti bisa membeli buku untuk menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka. Ternyata katanya tidak ada ditemukan di rumah mereka. Ini yang menjadi pengingat bagi kita ini, karena agama kita ini agama ilmu. Seorang Islam itu salah satu cirinya adalah dia selalu berusaha menambah ilmu dan pengetahuannya. Dan sumber ilmu dari dulu sampai hari ini adalah buku. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ini bukunya saya sarankan kita beli, karena judulnya itu Kitabul Adab ya. Memang bahasa Arab judulnya, cuma lebih banyak bahasa Indonesianya. Udah diterjemahkan semua. Ditulis oleh seorang ulama. Beliau lama belajar di Madinah, di Yaman, dan seluruh negeri-negeri Islam beliau datang ke sana. Orangnya juga masih muda. Beliau menulis buku judulnya Kitabul Adab. Kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Jadi semua kehidupan kita ini mesti dipenuhi dengan adab, ada adab-adabnya. Bahkan di sini disebutkan ini, karena ini kitab baru, penulisnya juga masih hidup. Orang Jawa Timur beliau ini, lahir di Jawa Timur, besar di Jember ya, Habib Muhammad Amin ya. Cuma beliau lama tinggal di Madinah. Guru yang mengajar beliau itu sampai sekarang masih hidup di Madinah. Salah satu ulama yang menjadi rujukan dunia. Dan beliau tinggal sendiri di Madinah, Habib Zain bin Sumaid namanya. Itulah dari
selama beliau belajar dengan Habib Zain ini dikumpulkan, lalu ditulis dan dijadikanlah buku ini. Jadi judul bukunya itu Kitabul Adab, kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Mulai dari bagaimana adab masuk rumah, keluar rumah, bepergian, bekerja. Insyaallah malam ini saya akan bacakan satu atau dua adab. Termasuk di dalam buku ini dijelaskan adab dengan HP. Dulu ulama dulu belum ada yang menjelaskan itu. Karena dulu belum ada HP. Belum ada telepon. Beliau ini tambahkan nih. Jadi 50 adab itu, adab yang ke-50 adalah adab kita dengan HP. Tapi saya bukan mau bahas itu. Saya ingin membahas adab yang ke-16. Jadi beliau menjelaskan bahwa apa yang adab ke-16 itu adab ketika kita menerima tamu. Karena kan dalam hidup ini Nabi pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan, menghormati tamunya. Yang pertama kata beliau di sini, adab kita ketika kedatangan tamu itu adalah mempersilahkan masuk. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, bukan cuma dipersilahkan tapi disambut. Tapi paling minimal ketika kita kedatangan tamu, maka jangan biarkan tamu itu berlama-lama di luar rumah, biarin aja ini. Tapi kita harus segera, ayo silakan diajak dan dipersilakan masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang kedua kata beliau, menentukan tempat duduk untuk sang tamu. Dari mana? Ini dari Nabi yang suruh. Kata Nabi, la yu'ammana ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaqudu fi baitihi ala takrimihi illa bi iznihi. Jadi artinya itu tidak dibenarkan seseorang untuk menjadi imam atas pemilik rumahnya. Kemudian yang kedua, dan tidak boleh duduk di rumahnya kecuali atas izin yang punya rumah. Jadi seorang tamu, maka kita ini karena adab tamu itu dia tidak boleh sembarangan ketika datang ke bertamu, maka kitalah yang memiliki rumah ini, yang memiliki tempat ini untuk mempersilahkan kamu di sini, ini di sini, ini di sini. Tidak boleh dia mentang-mentang tiba-tiba datang langsung nunjuk saya mau di sini, tidak bisa begitu. Sebaliknya kita yang memiliki rumah itu mesti mempersilakan dan menunjukkan di sini tempatnya, di sini lokasinya. Seperti itu. Termasuk tadi dalam hadis ini disebutkan tidak boleh seorang itu jadi imam di tempat yang dia jadi tamu di situ. Jadi kalau kita datang ke sebuah tempat, siapapun kita, setinggi apapun jabatannya, kedudukannya, ilmunya, kalau dia datang ke sebuah tempat dia tidak boleh jadi imam. Kecuali yang punya tempat mengizinkan atau menyuruh. Dipersilakan, silakan jadi imam. Kamu yang jadi imam di sini, maka boleh. Jadi kalau kita di rumah kita ada kedatangan tamu, maka yang paling berhak jadi imam itu yang punya rumah. Yang punya rumah yang paling berhak untuk menjadi imam, itu aturan agamanya begitu. Kita lah yang paling berhak untuk mengimami dia, sunnahnya begitu. Nabi mengajarkan begitu, bahwa yang punya rumah lah yang paling berhak untuk mengimami, menjadi imam di rumahnya sendiri. Walaupun yang datang itu ulama besar, dia tidak boleh mentang-mentang saya kan ulama, saya langsung jadi imam, tidak bisa. Harus atas izin yang punya rumah. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa diri di atas kemampuan saat menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu. Jadi walaupun kita disuruh memuliakan tamu, disuruh menghormati tamu, bukan berarti kita harus menyiksa diri sendiri. Kalau memang tidak bisa ngasih apa-apa, ya jangan. Di sini disebutkan dalam hadisnya Nabi mengatakan, la takallafu lid-dhaifi fatabgaduhu fa innahu man abghada ad-dhaifa faqad abghada Allah wa man abghada Allah abghadahu Allah. Apa artinya? Janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan kepada tamumu, karena sesungguhnya hal tersebut akan menyebabkan kalian membenci kedatangan tamu. Padahal kan ya siapa yang mendatangkan tamu itu? Yang mendatangkan tamu itu Allah. Tapi kita benci. Kenapa? Karena kita sendiri yang bikin repot. Tamu lo datang tidak minta apa-apa, kenapa kita harus nyiapin ini, nyiapin itu? Kalau memang tidak mampu. Tapi kalau ada jangan juga tidak disiapkan. Kalau memang kita bisa, siapkanlah. Karena kan tadi Nabi bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Orang-orang Arab itu terkenal sangat memuliakan tamu. Saking memuliakannya,
Terkadang hewan satu-satu yang dia miliki dia sembelih untuk menghormati tamunya. Dan saya rasakan dulu ketika di Mesir. Kami tuh kalau pulang datang bertamu di rumah teman Mesir itu tidak boleh pulang kecuali kenyang. Harus kenyang baru pulang. Disiapkan ada merpati, ada kelinci, ada ayam. Dia punya kerbau, langsung diperas susu kerbaunya itu langsung dikasih ke kita diminumkan. Jadi kenapa? Karena memang ini ajaran Islam, kita harus muliakan tamu kita. Dulu Nabi yang paling terkenal memuliakan tamu itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan tamu, ternyata tamunya malaikat. Beliau langsung ke belakang rumahnya, disembelihnya bi'ijlin haniz, ya. Sapi, anak sapi yang masih muda, yang masih segar itu disembelih sama beliau, dihidangkan. Ternyata tamunya itu malaikat. Kata tamunya, kami lo tidak makan, tidak minum, kami bukan manusia, saya ini lo malaikat. Karena malaikat tadi ini menyamar jadi manusia biasa. Tapi pelajarannya begitu. Nabi ini asalkan kedatangan tamu langsung siapkan segala-galanya yang bisa disiapkan. Jangan sampai kita kedatangan tamu walaupun air putih nggak ada dikasih, ya Allah, nauzubillah. Bukanlah seorang muslim yang begitu. Tapi jangan juga karena pengen memberi, pengen ngasih lalu kita menyusahkan diri sendiri. Nabi sudah bilang ini. Nabi mengatakan la tukallifu lidhaif, la tukallafu lidhaif. Jangan memberatkan dirimu untuk menyenangkan tamumu. Kenapa? Karena kamu memberatkan diri sendiri, akhirnya jadi bosan, capek nerima tamu. Padahal kedatangan tamu itu Allah yang mendatangkan. Al-Habib Zain, ya guru beliau ini mengatakan, dan di antara sebagian ahli salaf saleh itu mereka tidak memaksa diri di atas kemampuannya dalam memberi hidangan kepada para tamunya. Oleh karena itu pintu rumah mereka selalu terbuka untuk para tamu dan mereka selalu bahagia dengan kedatangan tamunya. Ada seorang ulama bersyair, udahi kadaifi qabla inzali rahlihi wa yukhsabu indi wal mahallu jadibu wa mal khisbu lil adyafi ay yuksar al qira walakinnama wajhul karimi khasibu. Aku tersenyum kepada tamuku sebelum dia turun dari kendaraannya sebagai penghormatanku dari tempat yang melegakan, dan bukanlah merupakan suatu penghormatan untuk tamu dengan memberi hidangan yang banyak. Jadi bukan berarti kita ngasih menghormati itu karena nanti dikasih makanan yang banyak, karena kan belum tentu juga dimakan kan. Siapkan ini, siapkan itu. Tamunya ternyata cuma makan satu piring, kan jadinya mubazir. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana menyambut, menghormati, memuliakan, memberikan senyuman, sapaan yang ramah dan sebagainya, seolah-olah itu dia merasa betul ada di rumah sendiri. Jangan dijadikan bahwa dia ini orang aneh, orang asing yang datang di tengah kita. Akan tetapi wajah yang dermawan, maka itulah yang dinamakan penghormatan. Itu lebih hebat daripada hidangan yang banyak. Apa gunanya disiapkan hidangan yang banyak tapi kita tidak memberikan wajah yang tersenyum dan berseri-seri kepada tamu kita. Kemudian yang ketiga, berkata sebagian ulama, yasta'nisud daifu abayatina abada falaysa ya'lamu khalqun ayyanad daifu. Kami kalau kedatangan tamu itu merasa sangat senang dengan dia berada di tengah-tengah kami, sampai orang itu tidak tahu yang mana sebenarnya tamu, mana tuan rumah. Karena dia betul-betul merasa memang hidup di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena diperlakukan dengan sangat baik oleh yang memiliki rumah, memiliki tempat. Kemudian salah satu sunnahnya juga, kalau memang kita punya kemampuan di rumah itu, ya, kalau kita punya beberapa kamar, maka tolong siapkan satu kamar untuk tamu-tamu kita. Saya punya guru, beliau itu kalau kedatangan tamu, ya, beliau malah pergi tinggal di hotel, tamunya disuruh tinggal di rumahnya, kalian bebas pakai rumah saya. Jadi dia datang ke hotel nyari tempat untuk apa? Kalau umpamanya tahu bahwa dia akan datang tamu, dia akan sewa hotel malam itu, beliau pergi ke hotel lalu dipersilakan tamu itu, silakan kamu mau pakai dapur, pakai rumah, pakai ini, pakai apa, silakan ini rumahmu. Lalu beliau malah pergi untuk menginap di tempat yang lain. Kenapa? Untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang datang itu. Karena kan namanya tamu tidak mungkin juga datang tiap hari kan. Dan siapa coba yang datangkan tamu? Di antara sekian juta manusia ini, kenapa rumah kita yang dipilih? Siapa yang gerakkan hatinya? Siapa yang nyuruh dia datang ke tempat itu? Kan Allah. Dan nanti kita akan lihat bahwa ketika tamu itu datang,
Dan dia pulang, maka dia pulang membawa bencana dan dosa-dosa sang pemilik rumah. Nah, makanya berbahagialah kalau kita kedatangan tamu, karena itu artinya Allah mengantarkan rezeki kepada kita. Wasi'u rihli ala man nazal wa zadi mubahun ala man akal. Nuqaddimu hadira ma indana wa illam yakun ghaira khubuzin wa khal. Fa ammal karimu fayarda bih wa ammal laimu faman lam ubal. Ini kata beliau ini, kami perluas rumah. Yang mengatakan adalah Imam Syekh Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syashi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, saya perluas rumahku untuk persiapan jika ada tamu yang datang. Dan seluruh makanan yang kami miliki, maka kami persilakan bagi setiap yang ingin memakannya. Kami hidangkan apa yang kami miliki, meskipun tidak ada yang kami punya kecuali roti dan cuka. Jika dia tamu yang baik, nah ini nih, kalau dia tamu yang baik, maka dia akan ridho. Ini juga kebalikannya nih. Kita datang bertamu, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Apa ini kita datang kita cuma dikasih begitu? Ya syukurlah mau diterima. Mestinya kamu diusir kalau kayak gitu omonganmu. Nah, dia terima kamu dengan baik, dia sambut, dia persilakan. Nah, jangan lagi banyak bicara. Jadi ini ada dua adabnya, adab menerima tamu dan adab bertamu. Insya Allah setelah ini kita akan ceritakan adab-adab kalau kita bertamu ke tempat orang. Nah, beliau mengatakan kalau dia orang baik, maka dia akan ridho dengan hidangan tersebut. Namun jika dia orang buruk, maka kami tidak mempedulikan apakah dia ridho atau tidak. Ya, yang jelasnya kami sudah persiapkan, kami sudah kasih, saya siapkan tempat, saya berikan bahkan satu kamar khusus untuk tamu. Nah, itu pesan para ulama, kalau memang kita punya kemampuan di rumah kita itu siapkan satu tempat untuk menyambut. Mungkin ada tamu kita yang mau datang, siapkan, diberikan kenyamanan kepada mereka. Kemudian yang keempat adabnya, mempersilakan kepada tamu untuk makan hidangan yang telah dihidangkan. Nah, berdasarkan firman Allah ini yang saya cerita tadi, Allah menceritakan dalam surat Az-Zariyat, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qalu salamun qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Hai kalian semua, sudah sampaikah kepadamu kisah tentang Nabi Ibrahim ketika dia kedatangan tamu yang mulia. Ketika tamu itu masuk ke dalam, lalu langsung Nabi Ibrahim mengatakan salaman, selamat datang, ya keselamatan untuk kalian wahai para tamuku. Maka dijawab oleh para tamu itu, salamun qaumun munkarun. Ya. Yang tamu yang mengucapkan salam lalu dijawab Nabi Ibrahim, salamun, keselamatan juga untuk kalian. Siapa kalian ini? Saya tidak mengenal kalian, kata Nabi Ibrahim. Walaupun begitu, Nabi Ibrahim langsung masuk ke dalam rumahnya seperti saya cerita tadi, disembelihnya hewannya, ya sapi muda itu, lalu dipersembahkan untuk tamunya. Bayangkan coba gimana, berapa lama itu. Tapi dia bersegera untuk menyiapkan segala-galanya. Padahal itu tamu tidak dikenal, tidak tahu siapa. Karena dia datang mengatakan saya ingin bertamu di rumahmu, mampir di rumahmu, disambut sedemikian rupa, segera disembelihkan hewan. Apalagi sekarang dia udah nelpon, dia udah mengabari mau datang. Masa kita tidak mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan saudara kita itu? Nah, jadi ciri seorang muslim yang luar biasa itu adalah dia sangat-sangat memuliakan tamunya. Datang nanti di rumah kita ada orang mau datang, siapkanlah yang bisa disiapkan untuk menghormati tamu tersebut. Karena ini ajaran Al-Quran. Al-Quran menyampaikan itu, Rasulullah mencontohkan. Kemudian yang kelima, meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang telah disajikan hanyalah sedikit. Nah, itu salah satu adabnya juga. Maaf ya, cuma ada begini. Oh, padahal udah banyak sekali itu disiapkan ini, disiapkan itu. Tapi tetap harus mengatakan maaf ya. Orang Arab mengatakan ala addi ma usim. Bahasa kita ala kadarnya. Padahal kambing 1 ekor, masya Allah. Ya. Ini merupakan adab. Jangan juga kita mengatakan keren kan? Makananku banyak ya, saya tidak usah begitu. Justru kita harus mengatakan mohon maaf, cuma ada begini. Nah, kemudian yang keenam, tatkala menghidangkan makanan maka dahulukanlah tamu yang lebih tua atau yang lebih berilmu. Nah, kalau kita kedatangan tamu, ada gurunya, ada muridnya, ya gurunya dulu yang disuruh makan. Ini jelas ya. Nah, kenapa Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Allah mengangkat
derajat orang-orang yang berilmu, orang beriman dan berilmu. Kalau Allah saja mengangkat, apalagi kita. Kita harus memuliakan orang yang beriman dan memiliki ilmu, dihormati, diberikan tempat sesuai dengan kedudukannya. Kemudian yang ketujuh, menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika dia izin akan pulang. Jadi adabnya begitu ya. Bahkan kalau perlu diantar sampai pintu gerbang, diantar tamu itu ketika dia sudah mau pulang sebagai bentuk penghormatan tambahan dari tuan rumah kepada tamunya. Sebagian ulama berpendapat di antara hikmah menemani sampai pintu luar rumah yaitu agar sang tetangga tidak berprasangka buruk bahwa terdapat orang yang bukan mahram yang masuk ke rumahnya. Jadi kan kalau diantar sampai depan, nanti orang yang itu tamu. Orang tidak berprasangka lain-lain. Ini kenapa ada orang aneh masuk ke rumahnya? Kenapa ada laki-laki lain masuk ke rumahnya? Tapi kalau kita antar sampai ke depan, itu suaminya. Berarti ini tamunya yang datang nih, bukan orang lain yang tiba-tiba masuk ke rumah. Kalau kan dia anggaplah laki-laki nih, tamu kita laki-laki kan, tiba-tiba dia keluar sendiri aja. Ini tetangga, kenapa itu ada laki-laki keluar dari rumahnya? Di mana? Padahal saya tidak lihat suaminya. Itu kan akhirnya orang berprasangka buruk. Dan dalam agama kita ini harus berusaha menghilangkan, jangan sampai orang berpikir yang tidak-tidak kepada kita. Kita kan dilarang berprasangka buruk, tapi kita pun harus berusaha jangan bikin orang lain prasangka buruk sama kita. Nabi pernah ngobrol di jalan bersama bersama perempuan berdua Nabi itu. Tiba-tiba sahabat lewat, ada yang melihat. Sahabat melihat Nabi, dia segan kan, langsung jalan aja terus. Nabi masih ngobrol nih berdua ini. Tiba-tiba Rasul lihat, siapa tadi itu? Lalu dipanggil orang tadi, sini kamu. Yang saya ngobrol ini, perempuan yang saya ngobrol ini adalah istri saya sendiri. Ini bukan siapa-siapa. Kenapa? Kamu tiba-tiba lewat begitu saja, saya tidak memperhatikan, tidak melihat saya. Jangan-jangan nanti kamu bilang, Nabi ngobrol berdua sama perempuan. Jadi begitu. Jadi dalam agama kita ini, kita jangan membiarkan orang berpikir tidak-tidak sama kita. Kita dilarang berprasangka buruk sama orang, tapi sebaliknya kita pun jangan membuat sebuah tindakan yang kira-kira orang jadinya prasangka buruk sama kita. Termasuk salah satu ini contohnya adalah adabnya kalau kita kedatangan tamu, kita antar tamu itu sampai keluar dari pintu rumah. Jadi dilihat kan, sampai mungkin pintu gerbang tidak apa-apa. Bahkan kalau perlu dibukakan pintu mobilnya, itu sangat baik. Indah sekali ajaran Islam ini. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, adabnya tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan sesuatu yang bisa menyinggung. Jadi bahasa kita itu kan banyak ya. Ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Mungkin mulutnya tidak ngomong, tapi gerakan tubuhnya menunjukkan hal yang tidak enak. Ini kenapa jadi kayak gini? Dia kayaknya nyindir saya kayaknya nih. Kami kalau itu saya diajarkan dulu waktu kecil, kalau kita kedatangan tamu, biarkan dia makan sebanyak-banyaknya, dan ketika makan itu jangan antarkan minuman. Jadi mak saya itu mengajarkan kayak gitu. Kalau dia masih makan, jangan bawa air minum ke depan. Kenapa nanti dibilangnya, ini saya disuruh berhenti makan nih, udah diantarkan aja minumannya. Itu kan adat. Ini artinya bagaimana kita harus peka, ya harus memiliki rasa sensitif. Jangan-jangan dia kalau saya begini, kalaupun mau diantarkan bilang, ini bukan ini ya, siapa tahu mau minum kayak gitu kan. Atau siapkan minuman sebelumnya, jadi udah ada minuman, ada makanan. Intinya jangan menunjukkan bahasa yang kira-kira akan mengganggu perasaan dia. Karena ada orang terlalu sensitif. Kita tidak ada niat, tapi dia melihat kayak gitu, dikiranya akhirnya dia tersinggung. Jadi kita pun harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena bahasa itu banyak, bukan cuma bahasa lisan, tapi ada namanya bahasa tubuh. Maka di sini diajarkan tidak menyinggung perasaan dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan hal tersebut. Saling berjabat tangan dengan tamu yang sesama mahram atau sesama jenis. Jadi juga yang perlu kita ingat ya. Dalam agama kita itu ya tidak boleh kita ini membiasakan bersalaman dengan yang bukan sesama jenis kita. Kalau bisa sebisa mungkin kita jangan bersalaman dengan perempuan. Ya.
Walaupun alasannya bersalaman dan sebagainya. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, andaikan kalian ditusuk pakai besi yang mendidih, besi yang panas, yang membara, itu lebih bagus daripada kalian harus bersentuhan kulit dengan lawan jenis kalian yang bukan mahram. Jadi kan terkadang kita tidak sadar ya, datang tamu salaman semua. Kecuali mungkin yang perempuannya udah tua, udah nenek-nenek, ya tidak apa-apalah. Masalahnya kalau udah tua tidak mau salaman, giliran yang muda semangat salaman. Ya, tapi sesama laki-laki justru dianjurkan kita ini begitu ketemu salaman, berpisah pun salaman. Nabi mengatakan seorang laki-laki ya, kalian jika bertemu berjumpa, maka selama tangan itu masih menjabat, maka bergugurlah dosa-dosa. Cuma memang di sebagian masjid sebaiknya ya, kan biasa tuh pada sholat salaman. Sebaiknya selesaikan dulu zikirnya, kita fokus berzikir dulu, baru habis itu kita salaman. Jangan juga dilarang orang bersalaman habis sholat. Tidak ada, kenapa dilarang? Ini kan perbuatan baik. Nabi mengatakan kalau kalian bertemu, kita bertemu kan pada sholat kita ketemu kan. Kalau kalian bertemu salaman sesama muslim, maka berguguran dosa-dosanya. Jadi tidak dilarang, silakan kita salaman pada sholat. Cuma kalau dari saya sendiri, jangan langsung pada sholat langsung salaman. Nanti selesai zikir, selesai berdoa bersama, baru kita bersalaman. Kemudian nih, dia kata para ulama, disunnahkan untuk mencium tangannya sendiri setelah berjabat tangan dengan seseorang. Jadi kita habis salaman nih, itu dianjurkan justru kita cium tangan kita. Biasanya kita salaman kan diginikan kan. Ini ternyata yang dianjurkan itu, ini di kitab dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi salah satu murid Imam Syafi'i yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i itu namanya Imam Ibnu Hajar. Beliau menulis buku namanya Bughyatul Mustarsyidin. Di situ dijelaskan kenapa kita mencium tangan kita sendiri, karena kan ini tangan nggak ada dosanya, ini berguguran dosa-dosanya. Kita cium itu tangan itu. Karena kan Nabi bilang begitu kan, kalau kalian bersalaman maka dosa-dosa kalian berguguran, maka kita cium tangan kita itu yang sudah gugur dosa-dosanya. Terutama jika bersalaman dengan orang yang soleh, seorang ulama, datang ulama besar ke sini, kita ketemu dengan ulama, itu cium tangannya, kita cium tangan kita lagi setelah bersalaman dengan dia. Kemudian yang ke-10, berdiri ketika menerima tamu. Kita kedatangan tamu jangan duduk aja. Terus ada yang bilang, Ustaz, bukannya Nabi melarang kita berdiri? Memang ada hadisnya bilang begitu. Hai kalian, kalau kamu mau melihat salah satu ciri ahli neraka, lihatlah orang-orang itu yang berdiri ketika menyambut seseorang datang. Memang ada hadis begitu. Inilah yang jadi dalil bagi sebagian orang mengatakan tidak usah berdiri kalau orang datang. Tapi di hadis lain Nabi pernah bilang, "Qumu li sayyidikum." Hai kalian semua, bangkitlah berdiri menyambut tuanmu. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal ketika selesai perang Khandaq. Beliau kena panah, dan akibat kena panah itu beliau meninggal. Nabi mengatakan Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal bergetar arsy-Nya Allah. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar, ya, lebih besar daripada langit dan dunia. Dunia, langit dan bumi yang kita lihat ini, itu arsy lebih besar lagi dari itu. Malaikat itu besar, ya, tapi arsy lebih besar lagi. Nabi ketika melihat malaikat pertama kali, malaikat Jibril, itu wajahnya sepenuh langit. Ternyata ada yang lebih besar lagi. Apa itu arsy? Karena arsy ini diangkut oleh 4 malaikat. Hari ini yang ngangkut arsy itu 4. Ya, kanan, kiri, depan, belakang itu 4 malaikat yang ngangkutnya. Dan sepanjang ngangkut arsy itu malaikat berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka pesannya Abah guru kesekumpul, guru ijai, kalian yang punya jabatan, punya kedudukan, yang punya banyak tanggungan, punya banyak urusan, biar dikuatkan oleh Allah, zikirnya itu adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebagaimana para malaikat yang mengangkut arsy yang sekarang jumlahnya 4 orang, nanti ketika kiamat datang ditambah 4 orang jadi 8. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Fauqahum yawma izin samani, Allah mengatakan begitu di surat Al-Haqqah. Nanti arsy itu diangkat oleh 8 malaikat. Sekarang ini sebelum hari kiamat masih 4 yang ngangkutnya.
Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal, Nabi mengatakan bergetar arsy-Nya Allah. Dan itulah yang kata Nabi, kalian berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang Nabi larang itu, Nabi juga pernah negur sahabat. Karena sahabat pada berdiri ketika nyambut Nabi datang. Katanya janganlah, nggak usah kalian berdiri. Itu maksudnya Nabi mau mengajarkan tawadu, rendah hati. Jadi ketika orang berdiri kita bilang jangan berdiri, biasa aja, nggak usah berdiri. Tapi kita harus tetap menghormati orang itu. Masa GM datang sini kita duduk-duduk aja, masuk aja Pak. Ini kita sambut dengan berdiri. Walaupun GM-nya bilang enggak usah duduk aja. Ya kita tetap, adabnya dia melarang kita berdiri, adabnya kita berdiri. Nabi bilang, kalian kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, gimana kami harus bersalawat kepada kamu? Nabi bilang, Allahumma salli ala Muhammad. Kamu bilang Allahumma salli ala Muhammad. Itu adabnya Nabi rendah hati. Tidak mungkin kan bilang Nabi, kamu ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak usah kamu tuan-tuankan saya. Tapi kita adabnya, masa kita panggil orang lain langsung namanya, kita merasa tidak beradab. Ini manggil Nabi langsung manggil namanya aja. Jadi adabnya kita, ya ada orang mau cium tangan kita, jangan dicium. Tapi adabnya kita menghormati, kita cium tangannya. Jadi begitu. Karena adab ini lebih didahulukan daripada taat. Ya, begitu ajaran ulama. Adab ini lebih didahulukan daripada taat. Nabi itu menyuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Wahai Abu Bakar, imam kamu. Itu kan perintah kan? Perintah itu kan harus ditaati. Abu Bakar tidak maju. Kenapa beliau tidak maju? Beliau beradab. Masa saya jadi imam, Nabi Muhammad masih ada? Mundur lagi beliau. Disuruh dorong lagi maju. Mundur lagi beliau. Kenapa Abu Bakar begitu? Adab. Inilah yang sekarang banyak hilang di antara kita. Adabnya sudah mulai berkurang. Karena itu tadi dibilangnya ini kan tidak ada dalam ini. Padahal kata para ulama, kalau dinasihati ibunya Imam Malik, pesan beliau itu ketika Imam Malik mau pergi belajar, hei Malik, pergilah kamu belajar dan belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Kalau nanti bertambah ilmumu, maka lihat dirimu bertambah tidak adabnya. Maka sekali lagi ini saya sampaikan tadi, ini tolong buku harus kita miliki. Banyak sekali di sini, termasuk bagaimana adabnya kita menjadi seorang suami, adabnya menjadi orang yang berkeluarga, adabnya itu tadi, bahkan yang pegang HP saja itu ada adabnya disebutkan dalam kitab ini. Kemudian ini yang mungkin saya sendiri baru tahu nih ya. Disebutkan di sini menyuapi tamu ketika akan makan. Ini mungkin agak berat nih. Tamu dia ada disuapi tamunya ketika akan makan. Ini Nabi yang mengatakan nih, iza akala ahadukum ma'ad daifi falyulqimhu biyadihi. Kalau kalian makan bersama tamu kalian, maka suapilah tamumu itu. Itu kan menunjukkan keakraban kan. Saking akrabnya, saking dekatnya kita suapi tamu itu. Kalau yang sering dan pernah kami lakukan itu minum satu gelas berdua. Saya pernah hadir di sebuah majelis, di samping saya seorang habib juga ulama beliau ini. Saya persilakan kepada beliau minum. Kata beliau, saya tidak bakalan minum ini kecuali kalau kamu minum dulu. Dorong-dorongan kami. Akhirnya beliau, saya paksa kamu dulu harus minum. Begitu setelah saya minum setengah gelas, langsung diambil sama dia, diminum sama dia. Setelah lagi dia minum, saya langsung ambil lalu saya minum. Itu gimana tuh? Itu nggak pindah penyakit kan? Di sinilah berlaku hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak ada itu penyakit yang berpindah-pindah dan menular-menular. Kenapa? Ini untuk menunjukkan kedekatan dan kehangatan sesama kita. Ini pelajarannya ya. Kalau sesama orang lain kita begitu, bagaimana dengan kita memang hidup serumah? Ada hari ini seorang suami istri merasa tidak mau minum bekas istrinya, tidak mau minum bekas suaminya, padahal dia suami istri. Padahal Nabi mencontohkan. Nabi itu kalau Aisyah habis minum, dia tanya, wahai Aisyah, mana tadi bekas mulutmu? Lalu beli minum dari situ. Kemudian fa iza fa'ala zalika kutiba lahu bihi amalun sana siyamu nahariha wa qiyamul lailiha. Kata Nabi nih, kalau kamu lakukan itu, maka kamu dicatat ya berpuasa setahun ya, dan sholat malam setahun. Ternyata besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan, kalau kamu mau dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah membahagiakan saudaramu sesama muslim. Apa tidak bahagia itu orang dikasih? Ya kita
Yang gak usah disuapi lah, disendokkan lah kalau memang tidak bisa nyuapi. Intinya kita amalkan nih hadis Nabi, menyenangkan hati orang yang datang menjadi tamu kita. Man at'ama akhahu luqmatan hulwa lam yazuk mararatan yaumal qiyamah. Ini kata Nabi ini. Siapa yang menyuapi saudaranya ya dengan satu makanan yang enak, yang manis, maka dia tidak akan merasakan pahitnya hari kiamat. Nah, bisa diamalkan ini. Coba kalau kita, ya Allah, saya tidak mau merasakan pahitnya hari kiamat. Ada hadis Nabi yang disampaikan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dari Abi Hurairah. Nah, dituliskan di sini oleh guru kita, oleh ulama kita. Kamu tidak ingin merasakan pahitnya hari kiamat, cobalah kamu berikan, suapkan makanan ke saudaramu. Kamu sendokkan makanan yang enak, yang manis ke saudaramu. Kemudian yang ke-13 adabnya, kita harus meyakini bahwa tamu yang datang hanyalah makan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dan tidak mengurangi rezeki pemilik rumah. Nah, ini yang harus kita yakini. Nah, jadi tamu kita datang itu dia datang mengambil rezekinya. Dia ditetapkan oleh Allah rezekinya hari ini di rumah kita. Jangan mengatakan, nah ini datang habisin makanan aja. Itu siapa yang datangkan tamu itu ke rumah? Siapa yang gerakkan kakinya? Siapa yang buka hatinya untuk datang ke rumah kita? Allah yang nyuruh dia datang. Allah mau menguji kita. Ini orang yang pelit gak ini? Bakhil gak ini? Pemurah gak dia ini? Ini hadisnya yang saya bilang tadi. Ad-daifu ya'ti birizqihi. Seorang tamu itu datang dengan membawa rezekinya sendiri. Wa yartahilu bizunubil qaum. Dan dia akan pergi dengan membawa dosa-dosa sang pemilik rumah. Wa yumahhis anhum zunubahum. Dan membersihkan dosa-dosa orang yang didatangi tadi. Menghormati tamu yang dikenal. Yang ke-14 adabnya ini. Menghormati tamu yang dikenal. Dan terlebih lagi tamu yang tidak dikenal. Jadi dikenal saja kita hormati, apalagi tidak dikenal. Kayak tadi kan Nabi Ibrahim kan, tidak kenal, ini ternyata malaikat, tetap dihormati. Man akrama dhaifan ya'rifuhu. Ini hadis Nabi. Oh bukan, ini perkataan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Man akrama dhaifan ya'rifuhu faka'annama akrama Rasulullah. Siapa yang menghormati tamu yang dikenalnya, maka seolah-olah dia itu menghormati dan memuliakan Rasulullah. Wa man akrama dhaifan la ya'rifuhu faka'annama akramallah. Dan siapa yang menghormati tamu, yang memuliakan tamu yang tidak dikenalnya, maka seolah-olah itu dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hormati dan muliakan. Ke-15, bersyukur atas kemampuannya dalam menghidangkan makanan untuk para tamunya. Kenapa kita harus bersyukur? Ini Nabi bilang nih. Jadi kalau kita punya kemampuan, punya kelapangan, bisa ngasih makan, ngasih yang enak untuk tamu, maka bersyukurlah. Ada janjinya Nabi. Nabi mengatakan, man zabaha li dhaifihi zabihatan. Siapa yang menyembelih ya makanan untuk tamunya, kanat lahu fida'an minan nar. Maka sembelihannya tadi itu akan menjadi penebus darinya agar tidak masuk neraka. Akan jadi tebusan dari api neraka. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian yang ke-16, bersyukurlah dengan kedatangan tamu dan juga hidangan yang telah dihidangkan untuk tamunya. Karena selama makanan atau minuman tersebut masih dihidangkan untuk tamunya, maka para malaikat akan selalu mendoakannya. Jadi disiapkan nih makanan nih. Datang tamunya sampai dia selesai makan, selama belum habis itu makanan, maka malaikat akan berdoa untuk sang tamu. Untuk yang pemilik rumah ya, bukan untuk sang tamu, tapi pemilik rumah. Ini hadisnya, Nabi mengatakan, innal malaikatah la tazalu tusalli ala ahadikum ma damat maidatuhu mawdu'ah. Para malaikat itu akan selalu mendoakan kalian selama makanannya masih terhidang. Nah, jadi selama belum habis, belum dimakan, belum diselesaikan, malaikat berdoa terus, ya Allah ampuni, rahmati, kasihani, sayangi orang ini, karena dia telah memberikan penghormatan kepada tamunya. Nah, kemudian ini ada ajaran ulama, bagaimana caranya supaya makanan atau minuman yang dihidangkan itu cukup untuk para tamu, ya, tidak kekurangan, mungkin sedikit, tapi masya Allah berkecukupan. Saya punya pengalaman tentang ini, ya. Apa yang dilakukan jika tuan rumah khawatir dengan hidangan yang telah dipersiapkan untuk para tamunya tidak cukup untuk mereka, maka langkah pertama yang dianjurkan untuk dilakukan adalah membaca ayat berikut ini sebanyak 7 kali. Ini surat Shad ayat 54.
Apa bunyi ayatnya? Inna hadza la rizquna. Ini adalah rezeki dari Allah, ma lahu min nafad. Rezeki ini tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah habis. Kata guru kami dulu, kalau ada uang di dompet, biar tidak berkurang-berkurang. Ini ayat dibacakan setiap mau diambil. Begitu mau diambil dibaca, dibaca. Dari mana itu? Surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna. Ini adalah rezeki dari Allah, ma lahu min nafad. Sama ketika datang tamu, kita khawatir, banyak tamu saya ini, makanan cuma segini. Biar berkecukupan, ajarannya para ulama dibacakan sebanyak 7 kali ayat ini. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kemudian ditambah doanya, bismillah Allahumma a'zim fihil barakah. Ya, bismillah atau Allahumma barik lana fima razaqtana. Sama. Ya, Allahumma a'zim fihil barakah. Ya Allah, agungkanlah, cukupkanlah, perbanyaklah berkah dari makanan ini. Jadi intinya itu tadi surat Shad baca dulu sebanyak 7 kali, dibacakan di depan makanan yang mau dihidangkan itu, yakin bahwa Allah akan mencukupkannya. Saya maksud tadi itu, saya punya pengalaman tersendiri. Saya pernah datang bertamu ke rumahnya Buya Yahya, salah satu guru kita yang luar biasa. Datang ke pondok beliau, kami datang berlima ya. Itu awalnya kami ditahan di depan ini sama security. Udah ada janji belum? Udah ada ini belum? Tiba-tiba Abu Yahya datang. Ini siapa tamu? Oh, suruh masuknya. Langsung disuruh masuk kami semua. Ada satu ruangan khusus untuk menerima tamu. Langsung disuruh kasih minum, kasih ini. Pokoknya itu perintah beliau kepada santri-santrinya. Tidak boleh ini, dia tamu harus dimuliakan. Padahal kami baru pertama kali datang. Baru awal, saya juga belum pernah ada ketemu Buya Yahya. Tapi karena dia tahu kita ini tamu, langsung disambut, suruh masuk. Waktu itu beliau karena harus keluar ngisi pengajian, suruh kita nunggu di tempat itu. Begitu beliau datang, langsung disambutnya kami dan beliau bilang kayak gini, Ustadz, kami punya peraturan di sini, semua tamu yang datang itu harus makan, dan kita doakan yang paling banyak makannya paling panjang umurnya. Itulah saya makan betul-betul habis. Itu tidak tersisa itu, sampai tinggal tulang-tulang dengan kepala ikan aja yang kita sisakan. Makanannya sederhana aja, ikan asin timun. Tapi masya Allah kami berlima itu semuanya bersih. Karena kan beliau bilang yang paling banyak makannya paling panjang umurnya. Waktu itu istri saya, beliau itu udah beberapa hari memang lagi bikin program tidak mau makan nasi. Itulah hari dia makan nasi. Kata dia, ternyata yang bisa bikin makan nasi ustaz ini Buya Yahya. Makan nasi belum. Padahal kami perjalanan tuh keliling di beberapa pondok di Jawa. Kami studi banding ngeliat-liat ke sana. Salah satunya yang kami datangi pondoknya Buya Yahya. Selama ini istri itu tidak mau makan nasi. Begitu datang di situ dia makan, habiskan nasi. Padahal makanannya sederhana tapi cukup. Kami semua kenyang. Itu dihitung-hitung memang udah dipaskan sama beliau itu, masya Allah. Inilah kalau kita datang bertamu sama ulama begitu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang boleh bacakan adalah itu tadi. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kita pengen uang kita tidak berkurang dan habis-habis, selalu ada. Ayatnya adalah dibacakan kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu surat Shad ayat 54. Ini ada berapa adab nih? Ada 16 adab bagi orang yang kedatangan tamu. Sekarang bagi yang bertamu ada juga adabnya. Yang pertama saya bacakan coba saja. Dianjurkan bagi seorang tamu untuk mengucapkan salam kepada tuan rumah ketika baru datang dan juga ketika akan pulang. Jadi assalamualaikum, ya disapalah. Kita namanya tamu harus tahu diri. Kita yang harus menyampaikan duluan. Izan tahadukum milal majlis falyusallim wa iza arada ayyakuma falyusallim. Ini kata Nabi, kalau kamu sudah sampai ke tempat tujuanmu, tempatmu bertamu, maka berikanlah salam. Kalau kamu ingin kembali, maka berikanlah juga salam. Falaysatil ula biahaqqa minal akhirah. Karena tidaklah yang pertama, yang bertamu itu lebih mulia daripada yang menjadi tuan rumah. Kemudian yang kedua, meminta izin ketika akan pulang. Jangan pulang aja tiba-tiba, mana tamu kita kok nggak ada, udah kabur, dia nggak ada lagi di rumah. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, bagi tamu laki-laki maka janganlah duduk di depan pintu kamar yang dikhususkan untuk tamu perempuan. Jadi kalau tahu ini tempat keluarnya perempuan, kita jangan ada di situ.
Kalau di Indonesia ini masih, kami kalau di Mesir itu kalau memang tamunya laki-laki, yang nyambut, yang ngurus itu laki-laki aja. Perempuan itu nggak ada kelihatan. Jadi perempuan kalau mau mengantar makanan, diketoknya itu pintu ini, pintu ruang tamu. Barulah yang laki-laki masuk ke dalam untuk ngambil makanannya. Memang perempuan yang nyiapkan, tapi kita tidak ada ngelihat perempuan kalau kita datang bertamu ke rumah teman kita yang laki-laki. Beda kan sama kita di sini, perempuan keluar masuk. Padahal adabnya itu adalah yang namanya laki-laki dan perempuan itu dalam Islam memang harus betul-betul dipisah. Adabnya begitu. Jangan, tidak boleh perempuan terlalu bercampur dengan laki-laki, laki-laki terlalu bergabung dengan perempuan. Sebisa mungkin kita masing-masing, laki-laki, perempuan. Orang dalam sholat aja dipisah kan. Padahal sholat itu menutup aurat rapat, ya. Perempuannya disuruh di tempat tertentu ibadah. Ini di tempat yang biasa. Ini kita ingatkan anak-anak perempuan kita, ya, keluarga-keluarga kita yang perempuan, tolong ada adabnya. Jangan terlalu gampang berdekat-dekatan dengan laki-laki. Karena dalam agama kita begitu, sholat saja perempuan itu disuruh memisahkan diri, ditutupi. Padahal dia udah pakai mukena rapat pakaiannya. Apalagi di tempat yang terbuka yang umum. Justru kenapa perempuan terlalu bebas sekali? Kemudian yang keempat, tidak memandang ke arah tempat keluarnya makanan. Ngeliat ke dapur terus. Ini tamu lapar betul kayaknya dari tadi, sejak datang dapur terus dia lihat. Ini adabnya tamu ya. Baru datang langsung tanya, mana tempat makan? Ya Allah, alhamdulillah. Apabila makanan yang dihidangkan oleh, yang kelima, apabila makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah telah dimakan, maka dianjurkan bagi seseorang tamu untuk mendoakan tuan rumah dengan berikut ini. Jadi adabnya kita ini kalau sudah dikasih makan sama orang, ini doanya. Apa kata Nabi? Akala ta'amukum al-abrar, makananmu telah dimakan oleh orang baik, ya. Wa sallat alaikumul malaikatul akhyar, dan kamu telah didoakan oleh malaikat yang mulia. Wa tanazzalat alaikumur rahmatu was sakinah, maka Allah akan menurunkan rahmat dan ketenangan ke dalam hati kalian. Wa zakarakumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut namamu di hadapan para malaikatnya. Jadi intinya kita doakan orang yang ngasih makan kita. Atau ditambah Allahumma at'imman at'amana, ya Allah berikanlah makan kepada orang yang sudah ngasih makan kami di dunia dan di akhirat. Wa asqiman saqana, berikanlah minuman di surga, minuman di dunia, minuman di akhirat bagi orang yang telah memberikan kami minum. Itu doanya. Lalu sampaikan lagi, akala ta'amukum abarara, wahai tuan rumah makananmu telah dimakan oleh al-abrar, ya, oleh orang-orang yang baik, ya. Wa sallat alaikumul malaika, malaikat telah mendoakanmu. Wa fattara fikumus shaimun, kalau kita puasa kita bilang, dan berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa. Intinya doakan orang yang menjadi tuan rumah kita, jangan pergi begitu saja. Kemudian yang ketujuh, ini yang lebih penting lagi nih, ini berdasarkan perintah Al-Quran. Apa itu? Kita jangan berlama-lama di rumah ini. Bagi seorang tamu untuk segera meminta izin pulang kepada tuan rumahnya jika makanan atau minuman yang dihidangkan telah selesai dimakan atau diminum, kecuali ada urusan yang penting, ada uzur. Tapi kalau kita sudah selesai makan, jangan lagi duduk-duduk lama ngobrol, seolah-olah pengen minta tambah gitu kan. Kenapa? Ini ayatnya nih, Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 53, fa iza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah selesai makan, maka bubarlah. Itu ayat Al-Quran, Al-Ahzab 53. Kenapa? Ini dulu sahabat itu datang bertamu ke rumah Nabi. Nabi siapkan makanan. Udah selesai makan, mereka ngobrol semua. Wala musta'nisina li hadis. Jangan kamu duduk ngobrol cerita panjang ngalor ngidul. Nabi itu sebenarnya udah terganggu. Ini kapan pulang orang-orang ini? Cuma Nabi tidak mau ngomong. Maka Allah turunkan ayatnya. Allah perintahkan kepada umat Islam, Muhammad, bacakan ayat-ayat ini kepada sahabat yang tadi malam datang ke rumahmu, terus dia tidak tahu diri, habis dikasih makan malah tinggal duduk ngobrol padahal kamu udah capek. Jadi itu adabnya ya. Kalau kita udah selesai makan, segera mungkin minta izin. Ya, itu kan sering kita lakukan, udah selesai makan langsung Allahumma shalli ala Muhammad, bubar. Kecuali tuan rumahnya nyuruh duduk, jangan pulang dulu, duduk dulu. Ini masih panjang pembahasan ini. Ini apa-apa. Ya, ini kenapa ini ayat diturunkan untuk kenyamanan tuan rumah. Karena kan tidak mungkin
apa yang tuan rumahnya ngomong, udahlah pula kalian semua udah capek. Makanya kita yang paham sebagai seorang tamu. Ajaran Al-Quran jelas ayatnya, turun satu surat hanya untuk menjelaskan itu. Kalian kalau udah dijamu, udah bertamu ke rumah orang, udah selesai jamuan, jangan lagi malah duduk, tinggal duduk. Ini kan terkadang kita tidak sadar nih. Ngobrol aja panjang lebar lagi. Padahal tamunya udah tuan rumahnya udah ngantuk-ngantuk, dari kucek-kucek matanya. Tambah terus pembahasannya. Kecuali yang tuan rumah yang menyuruh. Ya. Ini kata ulama nih, yustahabbu lidayfi alla yatilal julus, sunnah dianjurkan bagi seorang tamu jangan duduk lama-lama. Min ghairi hajatin ba'dal faragi minal akli. Padahal tidak ada alasan, tidak ada kebutuhan kalau sudah selesai makan. Maka harus segera minta izin, terima kasih banyak, doakan yang punya rumah, pulang. Kemudian yang ketujuh, ini lebih penting lagi. Apa itu? Tidak diperbolehkan bagi seorang tamu untuk bermalam atau tinggal di rumah tuan rumah lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita datang bertamu, kewajiban tamu itu mengurus kita 3 hari aja. Kewajiban tuan rumah. Jadi kedatangan tamu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu harus kita tuh mempersiapkan segala-galanya untuk dia. Hari keempat kita tidak dosa lagi kalau kita tidak urus dia. Jadi masuk hari keempat, kita lah yang tamu yang mengerti. Cari sendiri makanannya, jangan nanya lagi masih ada ke makanan. Ini bukan 4 hari, seminggu, sebulan, bertahun jadi tamu di rumah, bukan tamu lagi tuh. Ndak berdosa kita kalau kita usir dia. Jadi kewajiban kita yang sebagai tuan rumah itu 3 hari saja. Masuk hari keempat, maka seorang tamu harus mengerti. Ini hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu yaumun wa lailatun wad diyafatu, ya. Hendaklah dia memuliakan tamunya sehari semalam dan menjamu tamu itu 3 hari. Fama ba'da zalika fahuwa sadaqah. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu artinya tuan rumah itu baik betul, dia bersedekah sama kita. Yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kita harus bantu tuh, wajib kita menolong dan membantu saudara sesama muslim. Hari keempat tidak wajib lagi. Kalau mau dibantu jadi sedekah. Makanya hari keempat kita harus mengerti sebagai tamu. Jangan mau jadi tamu terus. Bukan tamu lagi hari keempat itu. Tuan rumah sudah, kamu harus urus dirimu sendiri. Itu mungkin ya, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Adab tuan rumah ada berapa tadi? Ada 16. Adab tamu ada 7. Kalau kita menjadi tamu, yang paling penting harus diingat, kita harus tahu diri. Jangan mentang-mentang tuan rumahnya baik lalu kita seenaknya. Ini saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Dulu sahabat Nabi itu dari Mekah datang, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang Madinah yang baik sekali itu dia bilang, "Hai kalian orang-orang Mekah, kalian tuh datang ke sini tidak membawa apa-apa. Kalian tidak punya rumah, ini saya punya rumah 2. Silakan rumah yang mana yang paling kamu suka, silakan tinggal di situ, saya akan pindah ke rumah yang satu lagi. Kalau umpamanya kamu suka rumah saya yang ini, walaupun saya tinggal di situ, tapi kamu mau pakai itu, pakai aja. Saya akan pindah. Apalagi kamu ingin apa, saya akan kasih." Bahkan ya, diceritakan, saya punya istri saya ada 4. Kamu kan datang, ada istrimu belum masuk Islam, dia tidak mau hijrah, tinggal dia di Mekah. Kamu akhirnya datang ke sini. Silakan pilih di antara istri saya itu yang mana yang kamu mau, saya akan ceraikan lalu kamu jadikan istrimu. Sampai segitunya dulu sahabat Nabi. Tapi inilah hebatnya. Jadi yang satu sangat baik, yang satu tahu diri. Apa dia bilang? Semoga Allah memberkahi rumahmu, memberkahi keluargamu, memberkahi harta-hartamu. Tidak usah. Semua terima kasih banyak atas semua tawarannya. Satu saja permintaan saya, tunjukkan kepada saya dullani ala suq, di mana pasar, biar saya usaha sendiri. Coba kalau orang tidak tahu diri kan, oh enak betul nih. Coba mana rumahmu, mana tadi istrimu yang berapa orang itu, sini saya pilih, ya Allah. Tapi ketemu satu dermawan, satu tahu diri. Jadi ini yang harus kita budayakan sesama kita umat Islam. Sama seperti saya bilang tadi, yang satu tidak gila hormat, yang satu menghormati. Aja kan enak kayak gitu tuh. Jadi tidak akan terjadi masalah. Kita ada orang menyambut kita berdiri, kita ini udah duduk aja, jangan berdiri, jangan memaksa diri. Karena kerendahan hatinya dan ketawaduannya.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tolong ini bukunya sebisa mungkin dibeli murah saja, tidak sampai 200.000. Tapi masya Allah ya, jadi buku itu tidak ada pernah ruginya kalau kita beli. Tidak kita yang baca, anak cucu kita pasti baca. Dan Nabi itu tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan emas, perak, harta dan sebagainya. Yang Nabi tinggalkan adalah apa yang kita baca barusan ini. Kita baca barusan ini adalah peninggalannya Nabi Muhammad. Kita ingin keluarga kita bahagia, anak cucu kita selamat dunia akhirat, maka ajarkanlah mereka untuk mencari peninggalannya Nabi Muhammad. Salah satunya mesti buku ini ada di rumah kita. Karena gampang aja, ini udah bahasa Indonesia, anak-anak kita asalkan bisa baca, dia akan bisa lihat, oh ternyata ini adabnya. Adab seorang anak dijelaskan di sini, adab jadi bapak juga dijelaskan. Ini ada 50, tadi baru satu yang kita bahas. Adab menjadi tamu dan tuan rumah menerima tamu. Ada adabnya bagaimana seorang suami ketika bertemu istrinya, bagaimana seorang suami ketika ingin berhubungan dengan istrinya, banyak sekali. Dilengkapi dengan doa-doa dan pokoknya tidak akan pernah rugi dan sangat beruntung kalau buku ini kita miliki. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.